Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview game, yaitu adalah Grand Blue Fantasy. Grand Blue Fantasy adalah suatu game web yang bisa dimainkan di multiplatform dari PC maupun web PC maupun mobile. Karena dibentuk web, jadi bisa dimainkan di mana saja dan sangat mudah. Tinggal menuju ke link Grand Blue http://game.grandbluefantasy.jp sudah bisa. Karena saya sudah memiliki akun dan sudah masuk, jadi tinggal masuk. Apabila belum, tinggal daftar dan bisa masuk. Untuk Grand Blue Fantasy pertama, ini adalah game turn based RPG atau yang biasanya disebut JRPG atau Japanese Role Gameplay, yang berpusat pada serang nyerang dengan beberapa teknik musuh dan masing-masing lah. Untuk gameplay pertama, yaitu ada 6 elemen dasar party, yaitu api, air, tanah, udara, cahaya, dan kegelapan. Untuk setiap elemen memiliki kegunaan dan itu masing-masing. Seperti angin akan lemah pada api akan lemah pada air akan lemah pada tanah, dan tanah akan lemah kepada angin. Tapi tidak berlaku pada kegelapan dan cahaya. Ini kegelapan dan cahaya memiliki mereka menjadi titik lemah satu sama lain. Jadi cahaya akan lemah pada kegelapan, tapi dalam satu masa yang sama kegelapan juga akan menjadi kelemahan dari cahaya. Untuk elemen dasar seperti api, air, tanah, dan udara akan saling kuat. Misalnya tanah apabila menyerang angin, damage-nya akan di-cut 50% karena namanya resist. Itu adalah salah satu gameplay. Untuk sekarang kita masuk ke dalam gameplay turn based gamenya. Di sini ada banyak mode. Pertama, quest. Ini seperti jalan cerita atau main quest. Spesial ini digunakan untuk mencari item-item tertentu seperti ini XP, ini barang-barang. Kembali ke quest. Di quest ini adalah jalan cerita utama, yaitu menceritakan suatu anak yang bernama Grant dan Gita. Apabila laki-laki akan bernama Grant, kalau perempuan akan bernama Gita. Intinya mereka ditinggal orang tuanya di suatu pulau dan ingin mencari orang tuanya di langit tertinggi. Jalan ceritanya dalam jalur besarnya seperti itu. Walaupun sudah lama dan belum tamat. Untuk umur game ini ini ada event ke 10 tahun. Jadi game ini sudah itu selama 10 tahun. Untuk sekarang masuk ke gameplaynya. Di sini banyak mode, banyak musuh juga, tergantung elemen dan memiliki kesusahan masing-masing. Seperti bintang 1 mudah, bintang 2 cukup mudah,
bintang 2 cukup mudah, bintang 3 mulai agak sulit, agak sulit, bintang 5 dan seterusnya akan semakin mempengaruhi ke tingkat kesulitan boss dan gimmick setiap raid beda-beda. Jadi diperlukan kombinasi party, karakter, dan skill masing-masing. Untuk sekarang kita coba satu. Ini musuh elemen utamanya adalah cahaya, jadi kita akan menggunakan elemen kegelapan. Karena di sini turn based, maka kita akan saling serang dan menyerang dengan musuhnya. Untuk ini adalah musuh di bintang 6 karena saya sudah cukup jauh progress gamenya, jadi saya bisa sangat mudah memainkan ini. Untuk pertama, kita bisa menggunakan skill buff. Untuk pinggiran yang berwarna kuning itu adalah skill yang menambah kekuatan pada karakter kita. Untuk pengenalan pertama, kita dapat setiap raid bisa menggunakan 6 karakter, yaitu 5 karakter yang dapat didapatkan di lain dan 1 karakter MC kita atau main karakter kita. Dan MC kita memiliki beberapa job, dan mereka memiliki kebahagiaan ke positif masing-masing. Apabila ini kayak saya menggunakan Berserker Viking dengan kekuatan ngebuff. Jadi kita ngebuff dulu. Untuk pinggiran biru di sini ada 1 2 3 4 5. Ini ada skill debuff untuk mengurangi kekuatan musuh. Tentu saja ini kita bisa bermain sesuka kita, tergantung musuh. Untuk skill yang pinggirannya merah atau tombol merah itu adalah skill damage. Dan untuk pinggiran warna ungu ini ada skill field. Ini efeknya berbagai macam. Untuk karakter khusus ini fungsinya untuk mengurangi death down musuh. Terus ada namanya call atau bantuan. Ini kartu-kartunya memiliki pasif masing-masing dan untuk mendukung kepada gameplay kita. Jadi kita bisa attack, kita akan masuk fase menyerang. Nah, ini apabila 100% itu akan mengeluarkan jurus atau yang dinamakan di sini CA. Dan ini namanya CA bar. Untuk yang warna hijau adalah HP bar. Untuk digambar karakternya ini adalah total buff yang kita miliki. Seperti ini debuff resist, echo, damage attack up dan lain-lain. Kita bisa masuk ke dalam mode attack lagi. Karena ini cukup berat atau bintang 6, tentu saja nyawa musuhnya sudah cukup tinggi dan nggak bisa untuk sekali bisa di kill. Tentu saja butuh waktu, karena secepat-cepatnya ini tetap butuh waktu karena emang HP dari musuh ini cukup banyak. Mungkin sebentar saya lihat dulu. Di sini harus sering-sering buka wiki karena di situ totalnya kita bisa lihat nyawanya berapa, itunya berapa.
Jadi seperti ini gameplay utama dari Grand Blue Fantasy. Menyerang bergantian. Tentu saja ini yang saya tampilkan adalah yang enggak raid yang cukup enggak terlalu sulit. Bagi saya enggak terlalu sulit karena saya sudah berprogres. Tapi ada raid tertentu yang benar-benar sulit dan harus memikirkan apa yang selanjutnya harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat sebelum kita itu supaya tim kita tidak mati. Apabila kita sekiranya sudah cukup, tidak bisa melanjutkan raid atau sibuk atau kelamaan, kita bisa co-op. Ini untuk tabel ini adalah turun. Mari kita dari panel dulu. Ini musik, ini turn, ini total orang. Ya, ini game bisa co-op. Jadi kita tipenya PvE bukan PvP. Apa itu PvP adalah player versus player. Kita di sini Grand Blue Fantasy belum menyediakan. Kita hanya bisa PvE, yaitu player versus environment atau musuh NPC. Apabila kita sudah itu, kita bisa memanggil orang yang online. Seperti ini, tulis aja tolong help us. Tapi karena ini game Jepang, berbasis Jepang, mungkin bahasa Inggris kurang diminati atau kurang tahu ya. Tapi di sini karena ini raid-nya baru dan masih banyak orang, mungkin akan cepat terisi. Kita request backup, sudah, kita tunggu. Apakah ada orang masuk? Nanti apabila orang masuk akan terlihat di sini dan terisi. Nah itu seperti ini, tulisan akan join. Untuk setiap raid co-op playernya berbeda-beda. Ada yang mulai dari 30, 18, 6 sampai 6. Tentu saja kenapa ini game cukup itu mungkin karena umurnya sudah lama, gameplaynya tidak membuat bosan, mungkin banyak karakter yang memiliki combo untuk menghasilkan damage paling tinggi masing-masing. Jadi itu mungkin serunya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.